Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, yaitu tentang perubahan wujud benda. Yuk kita mulai belajar. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, pelepasan kalor ada 3, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan menyerap kalor ada 3 juga, yaitu mencair, menyublim, dan menguap. Ini dia bentuk-bentuk perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, mengembun, menyublim, menguap, dan mengkristal. Yang pertama, mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, adik-adik, dalam peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya, peristiwa mencair itu yaitu ada batu es yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, dan es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. Kemudian ini adalah contoh gambar-gambar dari peristiwa mencair ya. Ini tuh lilinnya mencair, esnya mencair. Itu ada mentega yang dipanaskan menjadi cair. Selanjutnya yang kedua yaitu membeku. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat, dan dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu. Nah, kemudian ada juga contoh lainnya yaitu lilin cair yang didinginkan. Nih adik-adik, di sini ada contohnya, itu ada agar-agar yang membeku ya, dan yang di bawahnya ada lilin yang sudah cair kemudian beku kembali. Kemudian ada peristiwa mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah, atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah padahal sore harinya tidak hujan. Ini ada contoh foto-fotonya nih. Ini adalah contoh ketika pagi-pagi ya, biasanya rumput kan basah. Nah, itu adalah proses mengembun ya adik-adik. Kemudian ada proses menyublim, yaitu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian yang lama-lama akan habis. Adik-adik pasti udah pernah kan? Lihat ya, tuh contohnya tuh kapur barus. Nah, kalau baju adik-adik itu wangi, itu karena kapur barusnya itu sudah berubah wujud menjadi gas dan habis. Kemudian menguap. Peristiwa menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Yang kedua, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas. Nah, ini dia adik-adik ada contoh perubahan wujud benda menguap ya. Ini tuh baju yang basah menjadi kering, itu juga karena perubahan wujud menguap. Kemudian mengkristal, yaitu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Ini dia adik-adik contohnya. Tuh, salju. Jadi uapnya berubah menjadi salju. Kemudian adik-adik sudah mempelajari dan mengerti 6 perubahan wujud pada benda ya. Selanjutnya kakak ada pertanyaan nih. Apakah adik-adik menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mau disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Hayo adik-adik, yang mana yang paling berat?
Ada 120 gram, 60 gram, dan 20 gram. Iya, betul. Jawaban yang benar adalah 120 gram karena di sini massa yang paling berat adalah 120. Hore. Selanjutnya kakak ada soal lagi nih. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, di sini ada bahan-bahannya nih adik-adik. Ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian bahan yang dicampur menjadi satu ada 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Coba adik-adik tuliskan satuan beku mana yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, kira-kira yang mana yang satuan baku? Nah, satuan baku itu satuan yang sudah ditetapkan internasional ya, adik. Nah, di sini satuan bakunya adalah kilogram dan gram karena sendok teh itu tidak diakui oleh internasional ya, adik-adik, karena kan setiap sendok berbeda-beda. Kemudian ada soal lagi. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Nah, soal yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Jadi setiap botol sirupnya itu 600. Ini ada 3 botol. Jadi 600 gram dikali 3. Jadi hasilnya adalah 1800 gram. Soal yang nomor 2. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Hayo adik-adik, berapa beratnya? Pada timbangan buah alpukat, jarum timbangan menunjukkan angka 20. Maka berat dari buah alpukat adalah 20 kg. Dan pada timbangan stroberi, jarum timbangan berada di tengah-tengah antara angka 30 dan 40. Jadi nilai dari berat stroberi tersebut adalah 35 kg. Soal nomor 3. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, di sini yang pertama ibu membeli 5 kg. Kemudian untuk memasak kue digunakan 3 kg. 5 dikurang 3, sisa 2 kg ya adik-adik. Kemudian ibu menggunakan gula pasir lagi untuk membuat es buah sebanyak 1 kg. Sisa yang 2 tadi dikurang lagi 1 gram. Jadi sisanya adalah 1 kg. Soal nomor 4. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa adalah 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Mula-mula Lani mempunyai 750 gram jeruk medan. Sisanya 530. Nah, berarti kita kurangin aja ya adik-adik. 750 dikurangi 530. Hasilnya adalah 220 gram. Jadi, jeruk medan yang digunakan untuk membuat es buah adalah 220 gram. Soal nomor 5. Untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli oleh Lani? Jadi
250 gram dikali 6. Hasilnya adalah 1500 gram. Sekian ya adik-adik pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik, semangat belajar.